Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in masih di dalam perkara khusyuk di dalam salat. Qala musannifu rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darani amin. Wa mimma dan termasuk yuhassilu dan termasuk sesuatu yuhasilu yang menghasilkan atama al khusyu'a kepada khusyuk, istihdaruhu adapun menghadirkannya orang, annahu bahwa sungguhnya orang, baina yadai malikil muluki, ialah di antara atau di sisinya raja di raja, di sisinya Allah Subhanahu wa taala, alladzi yaitu Allah, ya'lamu mengetahui siapa alladzi asyra akan yang samar, wa akhfa dan yang paling samar. Yunajihi yang bermunajat siapa man kepada malikil muluk, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sesuatu yang dapat menghasilkan khusyuk, yaitu menghadirkannya orang bahwasanya dia tatkala salat itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah berada di hadapannya. Yang memang Allah itu Maha mengetahui yang samar dan yang paling samar sekalipun. Dan ia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Wa annahu dan sesungguhnya Allah rubama bisa jadi atau boleh jadi tajalla jelas. Ialah jelas apa alladzi alaihi atasnya orang bil qahri dengan memaksa. Li adamil qiyami karena tidak mengerjakannya orang bihaqqi rububiyatihi dengan hak ketuhanannya. Faroda maka menolak siapa alladzi alaihi atasnya orang salatahu kepada salatnya orang. Jadi boleh jadi Allah itu tampak dengan memaksa atas orang karena tidak mengerjakan hak ketuhanannya, yaitu sholat dalam keadaan khusyuk. Maka Allah menolak atas orang kepada sholatnya yang tidak dalam keadaan khusyuk. Jadi bahaya juga ketika orang sholat tidak dalam keadaan khusyuk, bisa jadi dia sah dalam mengerjakan salat dan rukunnya, tetapi pahalanya tidak mendapatkannya. Kemudian waqala dan berkata Sayyidi, siapa tuanku, al-qutbu, Sayyid Kutub maksudnya, al-arifu billah, arif billah, siapa dia? Muhammad al-Baqri, namanya Muhammad al-Baqri, semoga Allah meridhoinya, radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Nah, ini juga termasuk cara khusyuk di dalam salat. Inna sesungguhnya mimma ialah termasuk sesuatu yurisu yang menyebabkan apama al khusyu'a kepada khusyuk, itolatu ruku'i ialah memanjangkan ruku, wasujudi dan sujud. Jadi kata Said Al-Qutub Al-Arif Billah Muhammad Al-Baqri, inna mimma sesungguhnya dari termasuk sesuatu, ialah termasuk sesuatu yurisu yang mewariskan atau yang menyebabkan sesuatu itu khusyu'a kepada khusyuk, itolatul ruku'i apa memanjangkan ruku dan wasujudi dan memanjangkan sujud. Jadi perkara yang dapat menyebabkan khusyuk adalah ketika sholat memanjangkan ruku dan memanjangkan sujudnya. Kemudian wa tadabburu qiraatin dan juga merenungkan bacaan. Ayat ta'ammulu ma'aniha maksudnya adalah merenungkan makna artinya. Qala ta'ala berkata Allah Subhanahu wa taala, nah ini ayat afala yatadabbarunal Qur'an. Ini ayatnya, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah tidak merenungkan siapa mereka Al-Qur'ana kepada Qur'an. Kemudian wali anna bih
dan bahwa dengan tadabbur yakmulu menjadi sempurna maksudul khusyu'i, apa tujuan khusyuk. Jadi dengan adanya salat ketika seseorang itu tadabbur mengerti, maka tujuan khusyuk itu tercapai, seperti itu. Tujuan khusyuk itu sempurna. Khusyuk itu menjadi sempurna karena dia mengerti apa yang ia ucapkan. Kemudian wa tadabburu dzikrin, dan selain merenungkan bacaan Quran, dan juga wa tadabburu dzikrin, dan merenungkan bacaan zikir, artinya bacaan salat. Subhana rabbil a'la itu apa? Subhana rabbil azim itu apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, sampai akhir itu bagaimana? Itu apa? Maka harus mengerti itu untuk menambah kehusuan. Kiasan karena menyamakan, karena kias alal kiroati, atas kiroah atau bacaan, seperti itu. Jadi selain Al-Quran, zikir juga, bacaan-bacaan sholat itu selain Al-Quran itu harus dimengerti agar menambah kehusuan. Wasunnah, dan disunahkan idamatu nazarin, apa selalu melihat mahalla sujudihi, kepada tempat sujudnya orang, li'anna dzalika, karena sesungguhnya melanggengkan selalu, aqrabu, ialah mendekati, ilal khusu'i, kepada khusu', walau a'ma, sekalipun orang buta. Jadi disunahkan selalu memandang ke tempat sujud ketika salat, ya. Kenapa? Alasannya adalah li'anna dzalika aqrabu lil khusyu', karena bahwasanya hal tersebut lebih menghasilkan adanya kehusuan, sekalipun bagi orang buta salat, maka tetap disunahkan dia menghadap ke arah sujud pandangannya. Wa in kana, dan sekalipun ada siapa orang indal ka'bati, ialah di dekat Ka'bah, au fi zulmati, atau di dalam kegelapan, au fi salatil janazati, atau di dalam salat jenazah. Nah, ini dia. Walaupun orang tersebut salatnya dekat Ka'bah, di depan Ka'bah, walaupun di depan Ka'bah, maka sunnah tetap pandangan ia di tempat sujud. Au fi zulmah, ataupun di dalam kegelapan, tidak melihat apa-apa, maka tetap pandangannya sunnah di tempat sujud. Au fi salatil janazati, atau di dalam salat jenazah, tetap pandangannya ke tempat sujud. Naam, iya benar. As-sunnatu, adapun sunnah, ayaksiro, ialah menyingkat siapa orang, nazrohu, kepada melihatnya orang, ala musabbahatihi, atas jari telunjuknya orang, inda raf'iha, ketika mengangkatnya orang, inda raf'iha, ketika mengangkatnya jari telunjuk, tasyahudi, di dalam tasyahud, li khabarin, karena ada hadis sahih, yang sahih apa hadis, fihi, di dalam mengangkat jari tersebut. Jadi gini, jadi sunnah melihat ke tempat sujud ketika sholat. Namun ada kesunahan yang berbeda di sini. Artinya hanya ini. Hanya ini maksudnya adalah sunnah melihat jari telunjuk ketika ia mengangkat ketika tasahud, seperti itu. Jadi ketika misalkan seseorang ini khusus, ya, secara khusus, umumnya sholat itu menghadap ke tempat sujud. Tapi secara khusus ketika ia di dalam tasahudnya, maka sunnah pandangannya adalah ke jari telunjuknya, seperti itu. Jadi sunnah ayat siro, sunnah menyingkat siapa orang, nazrahu, kepada pandangannya, ala musabbihatihi, atas jari telunjuknya, inda raf'iha, ketika mengangkatnya, di dalam tasyahudi, di dalam tasahud. Karena memang ada hadis yang sahih di dalam mengangkat jari, artinya di dalam pandangan tatkala jari itu terangkat, kita angkat dalam tasahud. Jadi
at-tahiyatul barakatus shalawatut thayyibatulillah sampai asyhadu an la ilaha illallah itu kita angkat. Nah, pandangan kita sunnah melihat jari telunjuk. Wala yukrahu dan tidak dimakruhkan tagmidu ainaihi, apa memejamkan kedua matanya. Nah, kedua mata orang maksudnya, wa in lam yakhab, jika tidak takut ia dororon kepada bahaya. Artinya ketika seseorang ini sholat dalam keadaan memejamkan mata, maka ini tidak makruh, artinya tidak mengapa. Ya. Tapi ada apa catatannya, jika ia tidak takut akan bahaya. Kalau ada bahaya, maka matanya dibuka. Seperti itu. Faidatun, sebuah faidah. Nah, faidah ini harus diingat. Faidah namanya faidah harus kita ingat. Nah, faidatun ai hadhihi faidah, ialah ini suatu faidah. Yukrahu, dimakruhkan lil musalli, bagi orang yang salat. Nah, al-zakari, yang laki-laki, wa ghairihi, dan selainnya laki-laki, tarku syai'in, apa meninggalkan sesuatu min sunanis sholati, dari sunnah-sunnah sholat. Jadi ini suatu kaidah, dimakruhkan bagi orang sholat, baik itu laki-laki ataupun selainnya, artinya perempuan dan unsa muskil, ini meninggalkan dari sunnah-sunnah sholat. Nah, seperti itu. Jadi makruh dia. Wa qala syaihuna, dan berkata siapa guru kami, yaitu Ibnu Hajar al-Haytami, fi umumihi, di dalam, dan ialah dia dalam keumumannya faidah tersebut, bahwa keumumannya keterangan tersebut nazarun, adapun pertimbangan. Jadi kata guru kami, yaitu gurunya penulis kitab Fathul Mu'in ini, mengatakan, jadi keumumannya makruh di dalam sholat, ketika meninggalkan sunnah-sunnah sholat itu ditinjau kembali, seperti itu maksudnya. Nazarun, apa pertimbangan, jadi perlu ditinjau kembali. Nah, walladzi, dan adapun sesuatu, yuttajahu, yang diunggulkan, takhsisuhu, apa mengkhususkannya makruh, bima, dengan sesuatu, waroda, yang datang, fihi, di dalamnya, nahyun, apa larangan. Jadi pandangannya, tinjauannya ini, pendapat yang diunggulkan bahwasanya mengkhususkan hukum makruh terhadap sesuatu yang terdapat larangan, untuk meninggalkannya. Jadi tidak semua kita meninggalkan sunnah-sunnah sholat itu makruh. Kata guru kami Ibnu Hajar al-Haytami, keumuman tersebut ada pertimbangan, seperti itu. Nah, maksudnya adapun sesuatu yang diunggulkan di dalam kekhususan dimakruhkannya tersebut dengan sesuatu yang datang ada suatu larangan, yang memang ada larangannya. Kalau ada larangannya, maka hal itu adalah makruh baru atau terlarang, haram. Tapi kalau tidak ada larangannya, maka tidak mengapa. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya tidak semua yang kita meninggalkan sunnah-sunnah sholat di dalam sholat adalah mendapatkan hukum makruh, tidak. Kecuali memang ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Kemudian au khilafun fil wujubi, dan yang kedua adalah alasannya khilaf, ada atau perbedaan fil wujubi, di dalam wajibnya. Artinya begini, ketika menurut mazhab Syafi'i sunnah dan di dalam mazhab lain wajib, maka ini kalau kita tinggalkan adalah kita dapat hukum makruh. Seperti itu. Wa sunnah, dan disunahkan zikrun. Zikrun, apa zikir, wa du'aun, dan doa. Sirron, dengan pelan, aqibaha, setelah sholat, as-sholati, maksudnya adalah setelah sholat. Jadi disunahkan berzikir dan berdoa secara pelan ketika selesai sholat. Maksudnya gitu. Ya, ini apa namanya pilihan.
Ketika memang orang tersebut di wilayah itu sudah terbiasa zikir keras, ini tidak mengapa. Atau untuk niatnya mengajarkan, tidak mengapa. Cuman kalau salatnya lagi apa namanya, orang-orangnya mengerti semua, nah, atau sudah terbiasa sir atau pelan, itu ya pelan, tergantung keadaan. Nah, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.